Hai, di video kali ini kita akan bahas sebuah aksi kriminal lagi guys, di mana di sini ada sebuah kartel ini berasal dari Meksiko, di mana kartel ini bisa dibilang merupakan kartel paling sadis, paling brutal dan paling barbar sekali dalam hal mengeksekusi kompetitornya ataupun korbannya. Bahkan ada beberapa isu yang mengatakan bahwasanya memang saking sadisnya ini itu membuat ISIS pun meniru penyiksaan atau pembunuhan yang dilakukan sama kartel ini guys. Saking brutalnya, saking sadisnya sampai ISIS pun respect sama dia gitu. Jadi sampai ISIS pun mengikuti cara pembunuhan yang dilakukan sama kartel ini gitu. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel aku, boleh bantu subscribe channel ini guys, dan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kalau sudah kita lanjut ke videonya. Los Zetas ini ada sebuah kartel yang bisa dibilang merupakan kartel paling brutal dan paling sadis dan paling barbar sekali yang pernah terlahir di Meksiko guys. Karena memang dia sangat kejam sekali dalam hal mengeksekusi korbannya. Sampai udah ada beberapa video yang udah tersebar. Kalian bisa cari videonya, karena memang nggak mungkin aku taruh videonya di video ini. Itu bakalan pasti di take down sama YouTube. Jadi kalian bisa cari kalau kalian memang pengen banget untuk nonton videonya. Los Zetas juga terlibat dalam beberapa taktik kekerasan, itu seperti pemenggalan kepala, penyiksaan, dan pembunuhan yang memang mereka nggak pandang bulu. Jadi siapapun yang menghalangi misi mereka itu pasti jadi target untuk pembunuhan mereka gitu. Dan gak jarang korban-korbannya itu disiksa dulu sebelum dibunuh. Los Zetas merupakan sindikat kriminal yang berasal dari Meksiko, yang dimana mereka bukan hanya melakukan perdagangan narkoba, tapi juga mereka melakukan perdagangan seks dan manusia guys. Los Zetas terbentuk sekitar tahun 90-an guys, dimana pemimpin awalnya itu yang bernama si Ociel Cardenas Guillen ini mulai menguasai kartel Teluk guys pada tahun 90-an. Di mana dia juga mulai merekrut salah satu mantan pasukan khususnya GAFE atau yang sering disebut dengan Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Ini merupakan salah satu, kalau kalian tahu, ini merupakan pasukan khususnya milik Meksiko yang dimana memang terbentuk khusus untuk memberantas ataupun membantai kartel-kartel yang sangat terkenal kejam atau beringas sekali memang di Meksiko. Jadi memang GAFE ini terbentuk khusus untuk membantai kartel-kartel yang berada di Meksiko. Nah, orang yang direkrut pada masa itu yang merupakan pasukan khususnya GAFE untuk bergabung ke kartel Teluk itu yang bernama Letnan Arturo Guzman da Sena. Setelah direkrut untuk menjadi pasukan pengamanan atau pengawalnya si Guillen tadi, Desa ini pun langsung mengajak kawannya yang dulunya memang merupakan teman pada saat masih di GAFE guys. Diperkirakan dia membawa sekitar 30 mantan GAFE yang siap untuk mengawal keamanannya si Guillen tadi. Karena memang di sini mereka mendapatkan upah yang sangat berlipat-lipat ganda daripada mereka mendapat bayaran dari pemerintah. Jadi mereka pun dengan senang hati untuk bergabung sama si Desena ini. Namun sebelum mereka melakukan tugasnya sebagai pengamanan atau pengawalan dari Guillen tadi, mereka diharuskan dulu mengikuti pelatihan khusus di mana mereka dikirim ke Amerika Serikat sama Israel guys. Di sana mereka mendapat pelatihan khusus dari komando pasukan khususnya Amerika Serikat dan pasukan khususnya Israel. Kenapa kedua negara tersebut? Karena memang kedua negara tersebut itu memiliki pasukan khusus yang dimana masuk dalam 5 deretan pasukan khusus paling mematikan di dunia. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya memang Los Zetas ini terdiri dari orang-orang yang sangat keras-keras sekali guys, sangat paham akan strategi perang juga, dan juga sangat familiar dengan senjata-senjata yang biasanya mereka gunakan pada saat perang gitu. Jadi nggak heran bahwasanya memang kartel ini sangat ditakuti pada masa itu. Hingga pada November tahun 2002, Desena yang merupakan kepala dari pasukan khususnya Los Zetas ini itu terbunuh dalam baku tembak di sebuah restoran di Matamoros, Tamaulipas guys. Ini dekat basementnya mereka gitu. Hingga naiklah pemimpin baru yang bernama Heriberto Lascano guys. Dan gak lama setelah itu, sekitar tahun 2003, bos mereka pun yang bernama si Ociel Cardenas Guillen tadi ini pun tertangkap sama tentaranya Meksiko guys. Jadi setelah ditangkap, dia pun itu diekstradisi atau dipindahkan penjaranya ke Amerika Serikat. Nah, di sini setelah ketangkapnya bos mereka yang bernama si Guillen tadi, si Lascano pun masih terus beroperasi guys, dan dia pun menggantikan posisinya si Guillen tadi. Nah, di sini yang dulunya Los Zetas hanya ditugaskan untuk melakukan pengamanan atau pengawalan terhadap bos-bos mereka, di sini pun mereka ikut serta dalam perdagangan narkoba juga guys. Hingga pada tahun 2005 sampai tahun 2006, kejayaan si Los Zetas ini terus meningkat guys, karena memang Los Zetas ini sangat terkenal dengan pembantaian dan penyiksaan yang membuat kartel-kartel lawannya seperti Sinaloa yang dipimpin sama El Chapo, kalau kalian tahu, itu merasa kewalahan sekali dengan tingkah-tingkahnya si Los Zetas ini guys. Nah, sampai-sampai kartel Sinaloa yang dipimpin sama si El Chapo tadi ini pun membuat sebuah tim yang dimana diberi nama itu dengan Mata Zetas, yang ini berfokus untuk melakukan pemburuan dan pembantaian terhadap tentaranya si Los Zetas ini tadi. Nah, penyiksaan yang sangat terkenal sekali yang pernah dilakukan sama kartel Los Zetas ini, dimana mereka pernah ngebunuh korbannya itu mereka gantung dulu, terus mereka patahin pertama satu kakinya, terus kedua tangannya mereka patahin juga. Habis itu mereka silet-siletin itu kulit-kulitnya
sampai terkelupas, jadi sampai keluar darahnya juga kan. Jadi mereka biarin sampai mati kelaparan dan habis darah guys. Jadi korbannya benar-benar merasakan siksanya kematian gitu. Dan pemimpin dari Los Zetas yang bernama Lascano ini pun juga nggak pernah segan-segan untuk membuka dada korbannya itu, terus mereka ngambil jantungnya yang masih berdetak itu secara real time guys. Jadi memang benar-benar kejam sekali kartel Los Zetas ini. Karena memang dengan kebrutalan yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan sama si Lascano tadi ini pun, yang pernah juga dia lakukan sama anak buahnya, ini membuat anak buahnya banyak nggak suka sama dia guys. Jadi ada beberapa juga yang udah berkhianat sama dia, seperti tangan kanannya juga, dia juga sendiri yang bernama itu Miguel Trevano Morales ini berkhianat sama dia. Jadi udah nggak barengan lagi, mereka pisah. Karena memang si Lascano ini sangat kejam sekali, sampai anak buahnya ini pun mempunyai anak itu sampai dibunuh guys. Jadi sebagai bertanda bahwasanya kalian jangan sampai berkhianat sama dia gitu. Nah, di kepemimpinan Miguel Trevano ini pun juga nggak kalah sadisnya guys, dimana dia juga sering banget itu ngelakuin hal mutilasi yang dimana korbannya itu dipotong-potongnya dulu, terus potongan badannya itu pun langsung ditaruh di daerah kekuasaan musuhnya dengan tujuan untuk nakut-nakutin musuhnya gitu. Dan pada tahun 2011 dimana Mata Zetas ini menaruh 2 truk penuh yang berisi mayat dari anggotanya si Los Zetas ini guys, dimana setiap mayatnya ini itu diukir dengan huruf Z gede-gede pakai pisau di dadanya, yang dimana ini menjadi teguran untuk si Los Zetas bahwasanya memang mereka tuh nggak bisa main sama kartel-kartel yang bernama Sinaloa ini guys, yang dipimpin sama El Chapo. Dan tak lama setelah itu Los Zetas juga membalas dengan membunuh sekitar 16 anggota dari Mata Zetas, yang dimana mereka langsung dimasukin dalam sebuah mobil gede. Ini bukan truk, sebuah mobil SUV, dua mobil SUV yang mereka taruh di pinggir jalan guys. Dan dari semua kebrutalan yang dilakukan dari kartel-kartel Meksiko ini pun yang membuat pemerintah sekarang membuat sayembara guys, dimana kepala dari pemimpin sebuah kartel itu bakal dihargai sebesar 5 juta US dollar guys. Dan akhirnya pada tahun 2013 ini kepala dari kartel-kartel tersebut pun mulai tertangkap sama FBI, dan orang-orang yang terdekat dari kepala kartel tersebut juga ikut tertangkap sama FBI. Jadi kartel tersebut pun mulai lumpuh total, jadi nggak ada eksistensi mereka lagi gitu. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari kasus kriminal kali ini ya, kita tuh nggak bakal hidup tenang apabila kita masuk dalam lingkaran narkoba. Ini sama kayak kasus kriminalnya si Pablo juga, itu pengedar narkoba pun akhirnya pun sama kayak gini juga, ketangkap sama polisi, bahkan dia pun mati juga guys. Jadi kita tuh nggak bakal hidup tenang apabila masuk dalam lingkaran narkoba. Jadi jauhkanlah narkoba, jangan sampai kalian tuh make apalagi ngedarin gitu, karena bakalan suram hidup kalian sumpah. Oke, makasih guys sudah nonton video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. See you, bye.